Halo, nama saya Yusron Fadi. Aku adalah dosen teknologi rekayasa perangkat lunak di Departemen Teknik Elektro dan Informatika, Sekolah Vokasi UGM, dan aku adalah sutradara film Tengkorak. Jreng. Yo, kowe asu. Tapi kan aku ramunaf. Kowe merasa munafik kan? Oh, jadi kamu nuduh aku munafik? Oh, kowe munafik banget. Kowe mempermasalahkan aku matani wong rolas, tapi ra masalah nek tiba-tiba aku matani wong siji kok kowe. Yos, iki arep rembugan Yos, rawaton kowe. Cuk. Selamat datang di Balai Penelitian Bukit Tengkorak. Menanggapi perkembangan yang ada, Bajigur. tim penasihat kepresidenan merasa sudah tidak ada gunanya lagi menyembunyikan hal ini kepada publik. Presiden tetap menghimbau kepada seluruh rakyat Indonesia agar bersikap tenang dan bisa menyikapi perkembangan ini dengan bijak. Film Tengkorak terinspirasi dari fakta bahwa 50 tahun terakhir ini kita menyandang predikat baru sebagai makhluk yang capable untuk self-exterminating. Jadi kita cukup mampu untuk membuat kita sendiri punah. Jumlah hulu ledak nuklir yang ada di muka bumi saat ini cukup untuk membuat kita punah 6 kali, katanya. Dan fakta bahwa kita emang makhluk yang paling destruktif ya dari semua makhluk ya. Jadi sebetulnya aku ini termasuk sangat-sangat pesimistik ya dengan nasib umat manusia 100 tahun ke depan ini. Aku sih agak yakin kita akan segera punah sih. Jadi ya harapannya film ini bisa lah agak mengajak sedikit untuk membuktikan bahwa aku salah, bahwa kemanusiaan kita, sifat kita yang suka berbuat kerusakan itu masih bisa berubah. Gitu. Suram banget ya kayaknya ya. Sebetulnya nggak ada alasan yang mengharuskan bahwa film Tengkorak itu harus lahir atau harus ada. Nggak ada film Tengkorak juga nggak apa-apa sih. Cuma aku pengen sedikit mewarnai khasanah film Indonesia ya. Karena aku tumbuh dengan film-film fiksi ilmiah. Aku suka Star Wars, 2001 Space Odyssey, film-filmnya Steven Spielberg. Cuma sebagai anak Indonesia, aku marah bahwa genre ini termasuk sangat-sangat jarang dieksplor oleh sineas garis miring produser kita ya. Mungkin karena emang naturally film ini biasanya mahal. Padahal kalau mau murah ya, kalau mau mikir juga sebenarnya bisa. Nah, film Tengkorak dihadirkan, aku mewajibkan diriku sendiri untuk membuat film Tengkorak untuk mewarnai khasanah film Indonesia sebagai sebuah tawaran. Jadi film yang ada sekarang itu kan kalau menurutku ya, ini boleh nggak setuju, masih seputar ngajak nangis, ngajak ketawa, ngajak takut, ngajak berdoa. Kita mungkin satu-satunya negara yang punya genre religius. Nah, aku pengen kita punya film yang ngajak mikir dan sedikit berfantasi. Aku nulis Tengkorak sekitar setahun ya, sekitar tahun 2012 sampai 2013. Padahal sementara risetnya sendiri kan saat aku menulis itu biasanya aku selalu berawal dari sesuatu yang aku sukai ya, sesuatu yang aku sudah geluti sejak kecil. Cerita-cerita di Al-Quran, cerita-cerita di Injil, pokoknya cerita-cerita yang muncul di pengajian-pengajian itu yang terpatri di otakku. Setelah tahun 2012 itu ya aku nulis dengan nulis saja, karena datanya sudah ada di otakku selama itu. Dan sebenarnya kalau proses film Tengkorak itu tidak ada yang natural ya. Awalnya kita saat naskah sudah selesai, kita emang coba nawarkan ini ke beberapa produser, beberapa PH, beberapa calon investor. Cuma karena film ini kan nggak ada nama besar, nggak ada Hanung Bramantyo, nggak ada Reza Radian, makanya agak susah mendapatkan investor. Nah, sekitar tahun 2014 akhir, aku memutuskan untuk yaudahlah kita mulai syuting aja. Perkara minggu depan nggak bisa syuting karena uangnya habis ya nggak apa-apa. Perkara kita cuma bisa syuting sebulan 2-3 kali dengan gajiku yang waktu itu masih 1.800.000 sebagai dosen di UGM juga nggak apa-apa. Perkara film ini bakal selesai tahun 2049 juga nggak apa-apa. Tapi ternyata saat kita sudah berani memulai, meskipun ya bisa dikatakan 98% kru film ini itu
non profesional. Tapi non profesional tapi kumpulan anak-anak yang Ya, muka-muka agak mau belajar, mau bekerja keras, mau mempelajari sesuatu yang mustahil, sesuatu yang sulit. Karena basically semua ilmu sekarang kan bisa dapat di YouTube ya. Kita mau bikin bom nuklir aja cari di YouTube juga ada gitu. Dan prosesnya nggak mulus. Kita syuting total 128 hari selama kurun waktu 3-4 tahun. Dan mayoritas pemain, mayoritas kru itu semuanya volunteer. Jadi 95% kru yang terlibat di film Tengkorak itu adalah mahasiswa Komsi mulai angkatan tahun 2012 hingga 2017 atau bahkan 2018. setangkai teratai di tepian sungai, dibelai segaris cahaya suarga, berayun lembut selimutkan kabut. Selain itu, kita juga banyak dibantu oleh dosen-dosen UGM, Tendik, termasuk juga beberapa profesor di UGM, dan paling nggak ada 6 dekan UGM yang terlibat. Rakyat itu cerdas loh. Termasuk di dalamnya waktu itu Bapak Rektor, Pak Panut, berkenan untuk nyumbang acting di film Tengkorak juga. Tentu saja ini semakin melegitimasi keputusan penghancuran situs Bukit Tengkorak itu. Kita masuk ke 6 festival, 4 official selection, 2 nomine. 1 nomine Best Horror Science Fiction Thriller di Amerika, yang satunya nomine Best Editing di Malaysia. Saya Wikan, resminya saya sebagai produser, katanya Pak Juro ini dosen paling beling sekolah UGM. Sesungguhnya Panter Mas. Tak mengerti jika Yang paling istimewa, kalau yang paling istimewa menurutku sih semuanya istimewa ya, karena rasanya lain-lain ya. Yang pertama paling asik tentu saja yang JAV gitu, karena waktu itu penonton JAV itu kan mayoritas itu orang Jogja atau orang yang kuliah di Jogja, dan mereka lebih bisa menikmati bahasa Jawa dibanding penonton di luar daerah. Jadi waktu itu kalau aku nggak salah ingat, itu screening Tengkorak di JAV itu yang paling gayeng ya. Dan kalau kita sebagai filmmaker dan melihat film kita di bagian lucu diketawakan, itu kan sudah imbalan yang tak ternilai ya. Dan tapi sebetulnya kalau di festival-festival lain juga nggak kalah serunya sih, karena misalnya di Malaysia itu kru Tengkorak itu bisa satu grup dengan Slamet Harjo. Jadi kayak unexpected dream yang come true gitu ya. Tanggapannya ya kayak afirmasi bahwa oke, ternyata film pertamamu ini nggak jelek-jelek amat, Yus. Itu satu. Yang kedua, alasan yang logis untuk aku jalan-jalan bersama kru. Jadi beberapa kru ada yang karena waktu itu kita harus misah, aku harus ke Jerman, dan ada tim co-producer anak-anak muda juga berangkat ke Malaysia, dan mereka seneng, aku juga seneng gitu loh. Terus kita bisa diputar di Amerika, itu kan ya seneng dan bangga, karena waktu itu kalau nggak salah kita satu-satunya wakil Indonesia yang mewakili di Cinequest. Waktu kita diputar di Jerman, nah itu paling seneng karena aku bisa ziarah film, aku bisa ke Dunkirk.
semua visual effect yang ada di film Tengkorak yang jumlahnya sekitar 128 shot, sebuah jumlah yang lumayan banyak untuk produksi film independen, itu dikerjakan di Vokasi Studio, lab multimedia di Gedung HY. Rolling, 3, 2, full. Mayoritas kru yang terlibat dalam pembuatan visual effect mereka belum punya pengalaman sebelumnya, apalagi terlibat di sebuah pembuatan film layar lebar. Otomatis kita semua harus belajar bareng, kita lihat tutorial, kita lihat di YouTube. Namun hasilnya, gara-gara film Tengkorak, kita jadi punya kesempatan untuk mengerjakan visual effect beberapa film besar, termasuk filmnya Mas Hanung Bramantyo yang berjudul Sultan Agung. Itu rilis tahun 2018. Dan yang kedua adalah film Serigala Langit, sebuah film yang berisi banyak adegan dogfight, adegan pesawat tempur, yang insya Allah akan rilis akhir tahun ini, tahun 2020. TRPL atau Komsi bukanlah jurusan film dan tidak akan pernah jadi jurusan film, dan cuma Vokasi Studio alias lab multimedia hadir untuk menjembatani skill berlebih yang kadang dimiliki oleh mahasiswa Komsi atau TRPL. Dari 10 mahasiswa Komsi atau TRPL, kamu akan mendapatkan 2 atau 3 diantaranya sering ngutak-ngutik, entah itu Adobe Premiere atau Adobe Photoshop atau Illustrator atau Corel Draw atau bahkan Blender 3 dimensi. Jadi sebetulnya 2 ilmu itu lumayan dekat. Nah, kalau ternyata dalam hati kamu suka sesuatu yang berbau multimedia, kebetulan kita punya wadahnya. Jadi silakan main ke Vokasi Studio, mudah ditemukan. Silakan masuk, silakan berbaur, silakan kenalan dengan kakak-kakak kelas kalian. Kita akan bikin sesuatu yang keren. Dan aku ikut bangga bahwa dengan Tengkorak aku bisa tumbuh dan melihat mereka bertumbuh bersama film Tengkorak. Siap, tenang semuanya. 3, 2,